Sahabat Literasi, senang bertemu kembali dalam episode khusus kali ini. Episode kali ini menampilkan Bapak Wahyudin, seorang inisiator, pendiri Taman Bacaan Masyarakat, Pojok Baca Murni namanya, berlokasi di Gang Murni, Jalan Pelabuhan 2, Warudoyong, Kota Madia, Sukabumi. Sangat menarik karena di tempat yang kebetulan memiliki anak-anak yang lumayan populasinya sangat banyak, beliau memiliki kepedulian yang sangat terhadap melek baca atau dalam bahasa kerennya literacy awareness, melek literasi. Bersama saya ini sudah duduk Bapak Wahyudin dan kita akan gali lebih jauh, lebih dalam lagi dalam episode kali ini bagaimana beliau mendirikan. Pertama kali tentu kita ingin menanyakan lebih dulu apa yang mengilhami sehingga beliau memiliki inisiasi atau inisiatif untuk mendirikan Taman Bacaan Masyarakat Pojok Baca Murni. Silakan Pak Wahyudin dieksplor. Terima kasih saudaraku, salam literasi untuk daerah Sukabumi dan Gang Murni khususnya. Pertama-tama memang kita melihat dari lingkungan keluarga saya sendiri. Kebetulan saya sendiri kerja WFH, jadi bisa mengawasi secara tidak langsung kegiatan sehari-hari anak saya. Nah, pada masa pandemi ini, anak-anak hampir semuanya mengikuti kegiatan di rumah dengan metode daring. Nah, metode daring itu saya ngikutin terus kegiatannya. Ternyata kalau tak perhatikan waktu belajar di sekolah dengan di rumah daring itu mungkin materi yang dikerjakannya paling sekitar separuhnya, paling 3 jam udah selesai dari materi yang biasa mereka belajar. Nah, dasarnya dari situ saya coba mengajak anak saya dulu untuk coba baca, karena saya juga untuk sekarang ini senang koleksi buku. Saya kasih buku-buku, ternyata memang perlu perjuangan ngerayu anak-anak sekarang ini. Ya, pasti. Nggak mudah. Pasti. Nah, dari situlah saya coba gimana caranya kalau misalkan ada temennya. Nah, saya googling, ternyata ya yang paling pas itu kita bikin taman baca. Begitu. Ini ide yang sangat menyentuh bagi beberapa pihak yang memiliki konsen terhadap minat baca, terutama anak-anak kita. Tetapi tentu juga bukan hal yang mudah. Saya ingin bertanya nih ke Pak Wahyu, tantangan terberat dalam mendirikan Taman Bacaan Masyarakat ini apa yang Pak Wahyu temui sebagai kendala? Tantangannya tentu berat sekali. Artinya warga sekitar itu memang hanya taunya TBM Taman Baca itu memang dia tahu sebatas membaca, karena dasarnya kurang minat baca, memang susah, dan orang tuanya mereka juga kurang mendukung. Jadi ya kita sedikit dipaksa, ayo nanti setelah baca kita kasih reward, ada sedikit snack untuk awal-awal gitu. Ini tantangan ke depannya. Ya. Setelah Taman Bacaan itu berdiri, tentu tantangan yang lebih sekarang nyata dihadapi adalah mempertahankan eksistensi dan membuat Taman Bacaan ini berdampak kepada masyarakat. Perlu dukungan dari berbagai pihak tentunya. Ya. Apakah Pak Wahyu juga sudah mencoba mendekati beberapa pihak agar bisa mengulurkan tangannya? Karena tentu saja ini melek literasi ini kan bagian dari pendidikan anak bangsa.
Dan mendidik anak bangsa tentu bukan hanya saja sekolah, bukan hanya sekedar orang tua, tetapi masyarakat di lingkungan di mana anak-anak itu tinggal juga diperlukan partisipasinya. Apa yang telah dilakukan mendekati beberapa tokoh ataupun pihak-pihak yang memang menginginkan untuk berpartisipasi dalam hal ini? Silakan, Kang Wahyu. Pertama-tama saya untuk awalnya itu saya bentuk dulu panitia kecil. Memang kebanyakan masih saudara, karena kan kalau orang lain untuk relawan itu agak berat, jadi saya hubungi saudara. Nah setelah itu saya izin untuk kegiatan, mau gimana pun juga ini kan mengumpulkan orang ya di masa pandemi, saya izin ke RT RW. Nah izin, setelah itu saya cerita ini ada tantangan di masa untuk ada sedikit kegiatan gimana caranya untuk mengajak anak-anak agar melek literasi, senang baca. Bicara perpustakaan tentu tak terlepas dari ketersediaan buku yang perlu dibaca dan mungkin disukai oleh anak-anak. Ini dalam pengadaan buku di lapangan seperti apa nih? Apakah ada donasi dari beberapa donatur atau Kang Wahyu mencoba beberapa lembaga baik itu pemerintah atau swasta untuk bisa mendapatkan buku di perpustakaan atau di TBM Pojok Baca Murni? Silakan Kang Wahyu. Ya, untuk awal-awal alhamdulillah pakai koleksi anak-anak dulu. Ya sekitar 50 buku lah, buku-buku cerita. Nah sejalan perkembangan saya dapat bantuan dari adik ipar. Ternyata memang dia juga pegiat literasi. Sebetulnya saya juga acuannya dari dia sebetulnya. Malah dia itu untuk tingkat nasional karena udah sekitar 20 tahun jalannya. Ya namanya Manca Ceria. Nanti kalau misalkan di browsing banyak kegiatan yang bisa kita tiru lah kegiatan-kegiatannya. Nah selanjutnya ada bantuan juga dari pemerintah, dari Pak Lurah, Bu Lurah lewat Bu Lurah sih, dari RT RW juga mengimbau ke Pak Lurah atau Pak Lurah dan Bu Camat ya? Bu Camat belum, pas perkembangannya dia baru ngasih. Untuk awal-awal memang Pak Lurah banyak dominan. Selanjutnya baru Bu Camat. Memang kita bertahap. Oke. Ya. Saya ini karena tadi menyentil ataupun mencolek bagian dari pemerintah ya, yakni kelurahan dengan Pak Lurahnya, kecamatan dengan Pak Camatnya. Kita ingin tahu nih, bagaimana bisa menggandeng pemerintah dalam program TBM ini, karena yang kita tahu melek literasi ini juga sejalan dengan program pemerintah kan ya. Apa nih yang dilakukan pemerintah untuk membantu bukan saja TBM yang Kang Wahyu dirikan, mungkin TBM lain juga, tapi tentu karena sudah berdiri dan kebetulan sudah juga berinteraksi dengan Pak Lurah, dengan Bu Camat, gimana nih dorongan dan partisipasi pemerintah dalam hal ini? Bahkan mungkin pemerintah lebih dari sekedar mendorong, tapi ingin program seperti ini menjadi program yang masif dilaksanakan di wilayah Sukabumi misalnya. Silakan Kang Wahyu. Baik, dari pertanyaan support dari pemerintah ya. Iya. Sebetulnya saya juga baru tahu ternyata memang pemerintah itu punya program untuk
literasi baik dari tingkat nasional maupun daerah. Jadi saya masuk dalam program kelurahan Pokja 2 di bawah Bu Lurah. Nah, kebetulan Pak Lurah kali ya? Pak Lurah. Tapi yang ngurusinnya itu istrinya, Bunda Literasi namanya istilahnya itu. Bunda Literasi itu untuk tingkat kelurahan Bu Lurah. Kalau tingkat Kota Madya Ibu Walinya gitu. Nah, waktu itu saya juga nggak tahu sih sebetulnya begitu kita jalan, ternyata dari RT sama RW kita itu waktu rapat sounding bahwa di tempat kita punya TBM. Nah, responnya bagus. Ya udah, kita bikin aja yang itu buat program unggulannya. Kebetulan beberapa bulan lagi ada perlombaan. Jadi ya sesuai dengan program pemerintah. Baik. Dari situ ternyata responnya cukup acung jempol lah, karena baru beberapa bulan udah langsung dibantu untuk perizinannya dan diresmikan. Datang ke situ langsung diresmikan. Jadi konsen pemerintah dalam literasi ini memang nyata ya? Ya. Oke. Selain dari fasilitas juga dia dibantu, fasilitas pengadaan dan izin. Nah, kemarin itu kan kita agak sedikit kendala kalau misalkan anak-anak kan namanya anak-anak cepat bosan ya kalau di rumah, apalagi sering dia daring. Kegiatannya di dalam ruangan melulu gitu. Akhirnya kita punya inisiatif di lapangan itu kita buat taman. Nah, ya tentu saja karena yang punyanya ada pihak ketiga, otomatis kita bikin surat izin sampai ke kelurahan sampai kecamatan. Ya artinya kegiatan kita kan sudah legal dan tempatnya juga harus legal lah istilahnya. Itu gambarnya. Jadi kesimpulannya bahwa program yang dicanangkan pemerintah ternyata juga merupakan bagian yang Kang Wahyu rintis dari TBM ini. Jadi memang di lapangan bisa saling bersinergi antara kehendak ataupun keinginan masyarakat yang ingin memajukan dirinya bersama program pemerintah tersebut. Demikian Kang Wahyu. Oke. Ya. Demikian teman-teman apa yang bisa kita gali dari Kang Wahyu, dan terus dalam episode berikutnya kita akan gali lagi bagaimana TBM ini dikelola dan bisa berdampak yang lebih positif lagi bagi masyarakat. Ya. Demikian untuk episode kali ini. Salam literasi.